Sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari beberapa hari terakhir, kita dapat menyimpulkan 4 tujuan utama diberikannya Taurat Musa. Pertama, Taurat diberikan untuk menunjukkan kepada manusia kondisi keberdosaan mereka. Kedua, Taurat juga menunjukkan kepada manusia bahwa sebagai orang-orang berdosa, mereka tidak mampu menjadikan diri mereka sendiri benar melalui usaha mereka sendiri. 3. Taurat berfungsi untuk menubuatkan melalui nubuat dan untuk memberikan bayangan awal mengenai tipikal-tipikal tentang juru selamat yang akan datang dan yang melaluinya saja manusia dapat menerima keselamatan dan kebenaran sejati. 4. Taurat berfungsi untuk menjaga Israel sebagai sebuah bangsa yang terpisah. Selama berabad-abad mereka tersebar ke berbagai bangsa, sehingga bahkan hingga sekarang mereka masih dijaga untuk tujuan khusus yang Allah sedang kerjakan bagi mereka. Penelaahan kita tentang hubungan antara Taurat dan Injil tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan kata-kata di mana Kristus sendiri menyimpulkan sikapnya dan hubungannya kepada Taurat. Jangan kalian mengira bahwa aku datang untuk melonggarkan Taurat atau kitab-kitab para nabi. Aku tidak datang untuk melonggarkan, melainkan untuk menggenapi. Karena sesungguhnya aku berkata kepada kalian, hingga langit dan bumi berlalu, 1 iota atau 1 keraya pun tidak akan pernah berlalu dari Taurat hingga seluruhnya terjadi. Tercatat dalam Injil Matius 5 ayat 17-18. Dalam pengertian apa Kristus menggenapi Taurat? Pertama-tama, ia secara pribadi menggenapi Taurat melalui kebenarannya sendiri yang tidak bercacat dan melalui ketaatannya yang konsisten dan tanpa celah terhadap setiap ketetapan. Tetapi ketika kegenapan waktu telah datang, Allah mengirim anaknya menjadi ada dari seorang perempuan, menjadi ada di bawah Taurat, untuk supaya dia dapat menebus mereka yang di bawah Taurat, untuk supaya kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Tercatat dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Perhatikan kata-kata menjadi ada atau dilahirkan
dari seorang perempuan menjadi ada atau dilahirkan di bawah Torah. Oleh kelahirannya sebagai manusia, Yesus Kristus adalah seorang Yahudi yang tunduk kepada seluruh ketetapan-ketetapan dan kewajiban-kewajiban Torah. Semuanya ini ia genapi dengan sempurna selama seluruh perjalanan hidupnya di bumi, tanpa pernah menyimpang sehelai rambut pun dari semua yang dituntut dari setiap orang Yahudi di bawah Torah. Dalam pengertian ini, hanya Yesus Kristus saja dari semua orang yang pernah berada atau dilahirkan di bawah Torah yang telah menggenapinya dengan sempurna. Kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa luar biasanya bahwa Engkau adalah satu-satunya pelaksana Torah yang sempurna yang pernah ada di dunia ini. Dan melalui penebusan-Mu di kayu salib, kesempurnaan-Mu juga dijadikan tersedia bagiku dan bagi jutaan orang di bumi yang tidak akan pernah dapat melakukan ini dari diri mereka sendiri. Terima kasih, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu.
Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.